Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita akan mengawali lagi pekan kita dan mengawali segala pekerjaan kita. Ini hari Senin tanggal 8 Februari 2022. Teruslah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang meneguhkan kita tetap percaya dan setia, dan kita boleh menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Mazmur 37 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pernahkah kita cemburu? Pernahkah kita iri hati, bahkan kita kesal, kecewa melihat keberhasilan orang-orang yang jahat? Terus terang, saya paling sering mengalami hal yang seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kenapa Engkau biarkan orang yang jahat itu justru berhasil? Tampaknya mereka diberkati, ekonominya semakin maju, usahanya semakin besar, dan jabatannya juga semakin hebat. Dan orang-orang yang jahat yang seperti ini seakan-akan lebih bebas memperlakukan orang-orang yang benar, orang-orang yang menjaga dirinya dari dosa, menderita dan mengalami pergumulan karena orang jahat itu. Di tempat-tempat pekerjaan kita, saudara-saudara, ada begitu banyak pimpinan-pimpinan yang semakin jahat. Ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang mengalami pergumulan, tidak pernah naik pangkat, bahkan selalu mengalami apa? Mengalami pergumulan karena pimpinannya adalah jahat. Orang yang tidak percaya juga barangkali. Ya, demikian juga ketika kita mau melakukan yang benar, mau membongkar kebohongan, mau membongkar korupsi, mau membenarkan atau memperbaiki sistem yang sudah buruk, sering sekali kita mengalami pergumulan dari orang-orang yang jahat itu. Dan celakanya justru orang-orang yang jahat itu sering sekali lebih didengarkan bahkan oleh atasan kita. Genaplah penderitaan kita, genaplah pergumulan kita rasakan. Kita mengalami pergumulan dari orang jahat itu, dan ketika dia juga mempergunakan pimpinan kita untuk mempengaruhi dan memberikan informasi yang tidak baik tentang kita, dan pimpinan kita juga menerimanya, alangkah kadang-kadang, Tuhan, kenapa Engkau izinkan itu terjadi? Tuhan, kenapa Engkau biarkan orang-orang jahat itu merajalela? Ini pergumulan menjadi orang benar. Ketika kita berupaya mencuci tangan kita dari perilaku-perilaku kejahatan dan dosa, dan ternyata kita mengalami justru pergumulan yang berat dari orang-orang yang jahat itu sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa Engkau tidak bela aku? Kenapa Engkau lebih mendengarkan, bahkan lebih, atau membiarkan orang jahat itu semakin berkuasa dan merajalela? Nah, saudara-saudara, ternyata bukan kita saja yang pernah mengalami seperti itu. Bahkan pemazmur sendiri, dia mengalami hal yang seperti itu. Makanya kalau kita lihat dari ayat yang ke-1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kita sudah diingatkan, jangan marah. Memang tidak bisa tidak marah, kesal. Bahkan kita mau berupaya untuk membalaskan. Karena apa? Karena penderitaan kita. Kenapa seakan-akan orang yang jahat itu bebas melakukan apapun sementara kita tidak mampu berbuat apa-apa?
Itu yang membuat kita menderita, kita rasakan. Tetapi dikatakan justru di sini jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Bahkan dikatakan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kita diingatkan justru jangan iri hati. Kenapa kita harus iri hati? Karena memang ya kalau kita melihat dari sudut pandang manusia kita, memang bisa kita saja iri hati. Loh kenapa ya orang yang jahat itu sukses, berhasil, maju, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki materi yang banyak. Sementara kita yang menyucikan diri kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, justru kita semakin apa? Semakin terpuruk, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Tapi ingat saudara-saudara, ya, justru kita nggak perlu iri hati. Kalaupun ada orang-orang yang mendapatkan income atau dalam tanda petik berkat katanya dari uang masuk yang walaupun itu merupakan apa? Merupakan penipuan, kebohongan, korupsi. Dan jangan iri hati kalau ada orang yang bisa menikmati makanan, minuman, sukacita karena apa? Karena mereka mengambil keuntungan bukan dari yang semestinya. Justru kita harus berbahagia karena kita menjaga diri kita untuk tidak ikut memakan atau menikmati yang bukan bagian kita. Justru kita bersyukur saudara-saudara kalau kita bukan bagian daripada mereka yang jahat itu, yang memakai tipu daya, cara-cara yang licik untuk apa? Untuk korupsi. Bahkan di gereja juga sering terjadi hal seperti itu. Biarkan. Bahkan firman Tuhan saudara-saudara apa? Mengatakan kepada kita hari ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tuhan justru mengingatkan kita supaya kita berdiam diri. Kenapa berdiam diri? Untuk merenung. Kadang-kadang di dalam diam kita merenung di hadapan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, berdoa kepadanya, mempercayakan hidup kita, di situ ada kuasa dan ketenangan. Kita bisa melihat bahwa di situ ada apa? Hikmat daripada Tuhan untuk mengerti, justru engkau berbahagia sebab engkau tidak melakukannya. Sekalipun mungkin kita mengalami pergumulan dari mereka, biarkan. Makanya berdiam dirilah, berserah saja kepada Tuhan. Dan apa? Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Dia. Ada saatnya, ya kan? Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Gak usah marah kepada mereka, ya. Sebab kalau ketika kita marah, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Justru kita harus apa? Ya, bersukacita, menikmati apa? Menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita menikmati berkat yang Tuhan berikan, maka itu menjadi kesehatan, menjadi sukacita, dan tidak menjadi penyakit bagi tubuh kita. Anak-anak kita juga jangan kita pelihara dengan uang yang tidak halal, sebab dia akan menerima apa? Masukan atau menikmati kejahatan itu sendiri, dan Tuhan juga akan menghukum bagi setiap orang yang menikmati itu. Justru kita harus bersukacita. Bahkan dia katakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini sudah begitu banyak nasihatnya itu, ya kan? Dia katakan tadi, mereka akan lisut seperti rumput dan layu, ya. Dan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Hanya percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, maka kita akan bergembira di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, bagi kita yang mengalami pergumulan karena kejahatan orang-orang yang apa? Yang kaya, nikmati hidup. Percaya kepada Tuhan, berdiam diri, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat itu. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami tetap teguh dan tidak perlu iri hati dan cemburu kepada orang-orang yang jahat. Sebab pada nantinya mereka akan Engkau hukum. Dan kami, orang yang setia dan berdiam diri di hadapan Tuhan dan selalu berlaku benar, kami akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran. Jangan perlu cemburu kepada orang-orang yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.